adalah HP keren yang ngebuat HP lain di kelasnya terlihat cemen. Dari layarnya dia pakai layar curve yang sekarang emang lagi ngetren. Kalau mau beli HP ini kalian nggak perlu pesugihan, pakai sesajen karena harganya nggak bikin ngeluh di kolom komen. Upgrade dari seri sebelumnya juga udah konsisten. Ya udahlah, nggak usah kebanyakan argumen. Selamat menonton Bisul Ultraman. Jadi ini adalah Realme 11 Pro, nggak pakai plus ya. Jadi ini adalah varian termurahnya Realme 11 yang dulu ketika launching harganya itu ada di 5,5 juta rupiah. Sekarang harganya udah turun lumayan. Harganya itu ada di sekitar 4,5 sampai 4,6 juta rupiah. Dan dengan harga ini dia jadi HP curve termurah nomor 4 berarti sekarang setelah Atel S23 Plus, Infinix Zero yang 4G, Infinix Zero 5G, dan ada si Realme ini. Oh ya, kalau ditanya beli HP curve yang murah-murah terpercaya itu di mana sih? Ya jelas di sponsor kita di video kali ini, yaitu Studio Ponsel. Studio Ponsel mah semuanya ada lengkap, murah. Mau barang-barang yang nggak masuk Indo tapi bayar pajak juga ada. Tokopedia-nya aja udah ungu atau udah official store. Jadi beli di Studio Ponsel pasti aman. Link tokonya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi dan juga harga yang murah dari Realme 11 Pro ini. Balik ke soal curve screen ya. Curve screen ini selera. Dulu awal-awal curve screen HP saya itu ada di Samsung Galaxy S9. Dan dapat 3 atau 4 bulan saya jual karena sering banget ghost touch atau mencet-mencet sendiri. Tapi ketika saya pakai Realme ini sekitar 2 minggu ini aman-aman aja, walaupun di fitur settingnya itu nggak ada kayak misprevention edge touch, nggak ada fitur itu. Tapi selama saya pakai nggak ada yang namanya ghost touch atau mencet-mencet sendiri untuk layarnya. Dan kalau kita ngomongin desain, walaupun desain itu selera ya, tapi kalau kita ngomongin Realme di kelas harga 4 jutaannya sekarang, ya Realme yang paling oke sih secara desain. Desainnya Realme 11 Pro dan juga 11 Pro Plus ini didesain sama orang dari Milan yang namanya adalah Matteo Minotto, yang dia adalah mantan desainer dari Gucci. Jadi ya pantas sih kalau untuk ukuran 4 jutaan desainnya ini cakep banget. Dia ada 3 varian warna, ada yang beige, green, dan juga black seperti yang kita bahas ini. Dan karena di channel review lain udah banyak yang bahas beige dan juga green, saya memutuskan untuk bahas yang black. Dan ternyata saya menyesal untuk beli yang black ini ya. Karena dari ketiganya, menurut selera saya yang black ini yang paling minimalis, paling kurang kelihatan mewah. Karena untuk varian green dan juga beige itu kayak ada semacam garis tengahnya aksennya dan permukaannya itu pakai vegan leather yang kelihatan mewah. Kalau yang hitam permukaannya ini ya mid kayak gini aja, simple jadinya. Tapi kalau emang sukanya yang minimalis yang nggak terlalu mencolok ya yang varian black ini lebih oke sih. Dan kalau kita bandingkan dengan HP 4 jutaan lain contohnya kayak Infinix Zero 30 5G itu juga sekitar 4,2 juta sekarang harganya. Sama-sama 4 jutaan tapi kalau secara desain dibandingkan sama Infinix Zero 30 5G saya jujur masih suka Realme. Tapi kalau secara spesifikasi memang si Infinix itu nggak ngotak ya. Di harga 4,2 juta secara spesifikasi dia lebih unggul ketimbang Realme 11 Pro. Contohnya kayak layar, secara angka Infinix lebih unggul dengan 144Hz refresh rate dan punya proteksi Corning Gorilla Glass 5 dengan dimensi lebih gede 6,78 inch. Realme di 6,7 inch refresh rate-nya 120Hz, tapi si Realme ini punya HDR10 Plus dan juga software yang lebih bagus dengan adanya screen color mode untuk ubah profile dan ada Ultra Vision Engine dengan kebagian video color boost. Yang jadinya kalau kita bandingkan layar dari Realme itu lebih terlihat punchy dan kalau muter konten XDR lebih terlihat tajam kontrasnya. Realme juga klaim kalau colornya itu ada di 100% P3 terus juga ada teknologi 2160 PWM dimming yang gunanya bisa bikin mata jadi lebih nyaman ketika ngelihat layar. Oh ya, buat preview hasil kamera juga Realme lebih terlihat tajam dengan Ultra Vision Engine-nya tadi. Dan ngomongin kamera di kelas 4 jutaan, keduanya ini punya kamera yang resolusinya gede, 100 megapiksel di Realme dan 108 megapiksel di Infinix. Sisanya Realme kamera gimmick 2 megapiksel, Infinix masih ada lensa ultrawide 13 megapiksel, satunya juga gimmick 2 megapiksel. Kalau kita main di resolusi 100 megapikselnya ya sama-sama bagus, bedanya di warna sih ya. Infinix di kondisi tertentu, contohnya kayak foto motor ini, warnanya lebih keluar dengan merahnya lebih
lebih merona. Sementara Realme merahnya itu kayak merah darah. Kalau untuk warna aslinya yang mata saya lihat itu di Realme karena kondisinya di tempat teduh dan merahnya nggak segoncreng yang ada di Infinix. Kalau untuk foto backlight keduanya di kamera belakang 100 megapikselnya ini masih bisa menangkap detail yang bagus. Jadi gambar awan di belakang saya itu terlihat detail, muka saya juga terlihat detail. Tapi soal enhancement Realme lebih kontras dan warnanya kayak lebih keluar. Bagus mana ya ini selera sih. Kalau saya suka Infinix karena lebih natural, nggak terlalu ke enhance. Tapi kalau suka yang siap upload, Realme nggak perlu diedit, udah bagus. Tinggal upload aja. Kalau untuk foto default, Realme udah oke banget. Di kondisi cahaya cukup, nggak ada masalah, aman-aman aja. Hasil kameranya itu sharp, detailnya dapat, warnanya juga pas, nggak terlalu oversaturated. Cuman kalau pas low light, ini agak PR. Ini kita ngomongin low light yang cahayanya kurang dan tangan agak tremor ya. Fokusnya kayak kurang cepet nangkep cahaya dan hasilnya fotonya itu jadi blur atau kurang fokus. Foto potretnya nggak bisa se-stunning Xiaomi 13T ataupun Vivo V29 karena memang ya beda segmen, beda kelas, beda harga. Jadi hasilnya di kondisi tertentu maskingannya itu kelihatan kurang rapi dan bokehnya itu kayak standar aja. Untuk selfie kamera secara default dia bakal mengenhance skin tone biar kelihatan lebih mulus. Muka saya yang tadi di hasil 100 megapiksel itu kan kelihatan jerawatnya detail banget ya, bopengnya juga kelihatan. Tapi kalau kita pakai selfie kamera langsung auto jadi mulus. Kalau saya sih nggak suka, tapi kalau buat cewek-cewek mungkin suka ya. Oke, jadi ini adalah kualitas dari videonya si Infinix Zero 30 5G dan juga Realme 11 Pro ya. Kalau di Infinix dia bisa 4K 60 fps jadi lebih smooth memang kelihatan. Apalagi kalau misalkan saya gerak kayak gini ya, tuh. Di Infinix lebih smooth. Kalau untuk XDR, kalau di sini sih keduanya sama-sama flat jadi langit. Tapi di Realme masih kelihatan langitnya, masih ada kayak semacam tekstur awan dan juga langit. Kalau di Infinix Zero benar-benar nge-flat ya. Jadi di Infinix kalau misalkan butuh kamera yang support 4K 60 fps memang Infinix lebih oke karena kalau kita lihat di sini lebih smooth. Di Realme masih patah-patah, kurang stabil untuk kamera depannya. Tapi kalau kita ngomongin detail warna, XDR, skin tone, saya lebih suka di Realme. Untuk POV-nya juga Realme lebih nge-wide POV-nya ketimbang si Infinix Zero 30. Tuh, kalau misalkan backlightnya lebih kelihatan, XDR-nya ya lebih kelihatan bagus di Realme. Wah. Oke, sekarang kita coba untuk kamera belakangnya. Untuk kamera belakang ini Realme bisanya di 4K 30 fps, Infinix bisa 4K 60 fps. Udah kelihatan jitternya yang mana, ini saya jalan mundur. Tapi kalau untuk warnanya mungkin ini screen color mode-nya Realme ya, karena di layarnya ini terlihat si Realme rumputnya itu lebih hijau karena tadi saya lihat untuk screen color mode-nya di setting itu dia ada di vivid, jadi warnanya lebih punchy gitu. Sementara di Infinix nggak ada pilihannya screen color mode, jadi ini warna defaultnya. Kalau kita ngomongin stabil, jelas Infinix lebih stabil. Ini keduanya untuk stabilization-nya belum saya aktifkan. Ini saya kayak gini aja ya, diem. Dengan Realme ada goncangan dikit aja, itu kelihatan langsung kayak gempa gitu. Sementara Infinix bisa smooth. Terus kalau misalkan saya gunakan untuk kanan kiri, mungkin lebih dekat aja ya, biar ada objeknya, ada foregroundnya, ada objek, ada background. Nah kayak gini. Contohnya ini kalau misalkan saya gunakan untuk agak gerak, kayak gini tuh kelihatan di Infinix lebih smooth. Ini saya udah ninja walk ya, jadi jalan saya udah pelan-pelan, tapi di Realme tetap shaky, tetap gempa. Tapi kalau kita ngomongin autofocus, sebentar kita coba di sini. Autofocus di daun sini, habis itu kita move ke sini. Keduanya sama-sama cepat untuk autofocus, aman, gak ada masalah. Tadi yang belum kita coba di 4K ini adalah untuk atas bawahnya ya. Nah, untuk atas bawah juga masih jitter si Realme, masih ada patah-patahnya karena terbatas di 30 fps. Infinix exposure-nya ya. Jadi untuk perpindahan dari area terang ke area gelap itu masih kurang, kayak kurang stabil gitu. Jadi kayak gini. Sekarang kita coba kalau misalkan keduanya stabilisasinya aktif. Oke, sekarang kita coba keduanya sama-sama stabilisasinya aktif ya. Tapi di Realme juga masih ada kayak ada goncangannya gitu. Walaupun lebih stabil dibandingkan yang tadi, tapi kalau pakai stabilisasi ini kayak lebih gelap karena memang kayak di crop gitu ya, dari 4K-nya di crop 1080p 30 fps. Kalau pakai efek stabilization si Realme lebih unggul karena dia lebih kerasa smooth di sini. Tuh, kalau misalkan saya maju, habis itu saya miringin lagi, tuh ya.
si Realme lebih stabil sih. Sementara si Infinix lebih jitter sekarang kalau pakai efek stabilization. Dan kalau atas bawah perpindahannya, exposure-nya si Infinix kurang stabil. Jadi area gelap terangnya itu langsung tap 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 gitu, kurang stabil. Terus kalau misalkan kita geser kanan kiri kayak gini, wah, Realme lebih stabil jauh sih ini kalau misalkan kita pakai efek stabilization-nya ya. Terus kalau untuk autofocus, detail, sets, wah ini sih Infinix kenapa ya? Kalau pakai efek stabilization dia malah jitter. Kalau kita zoom out, search dengan jalan lumayan kenceng, ya Realme lebih oke sih kalau pakai efek stabilization-nya. Terus untuk SDR di kamera belakang keduanya sama-sama oke lah, mendungnya kelihatan, terus fasad juga masih kelihatan, aman-aman aja, gak ada masalah. Sekarang kita masuk ke bagian spesifikasi. Di harganya yang 4,5 jutaannya sekarang ini, dia dapatnya itu Dimensity 7050. Walaupun udah turun harga, kalau kita ngomongin performa, dia bukan yang paling kenceng karena si Infinix itu udah pakai Dimensity 8020. Tapi gak akan saya compare di sini karena videonya bakal terlalu panjang. Jadi kalau kalian pengen lihat reviewnya Infinix Zero 35G, nanti akan saya taruh di kolom deskripsi, atau editor tolong ditaruh di bagian atas sini ya. Tinggal pencet. Si Dimensity 7050 ini punya fabrikasi 6 nanometer dan Realme ngasih konfigurasi RAM-nya itu nggak segede Infinix yang 12 GB, jadi dia pakai 8 GB dengan storage-nya 256 GB. Jadi tahun depan harusnya Realme 12 sudah pakai 12 GB sih ya, karena si Infinix ini emang agak kurang ajar. Dia bikin standar di kelas 4 jutaan RAM-nya 12 GB. Kalau brand lain nggak ngikutin kayaknya agak susah bersaing nanti jadinya. Tapi dengan Dimensity 7050 dan RAM 8 GB ini kalau misalkan kita gunakan untuk daily use, sebenarnya masih oke sih, karena skor Antutunya juga nggak yang rendah-rendah amat. Dengan Antutu versi 10 dia masih dapat skor itu 562.000. Kalau untuk Geekbench single core-nya 953, multicore-nya di sekitar 2400 poin. Nah, kemarin juga sempat saya coba untuk pakai cooling, tapi hasilnya nggak nambah yang gimana-gimana sih. Karena skor Antutunya ketika pakai cooling itu cuma nambah sekitar dikit aja, dengan skornya itu 575.000. Kalau untuk tes 3D Mark-nya banyak, jadi kalian bisa langsung baca aja tes 3D Mark-nya yang ada di sini. Sekarang kita coba untuk main game. Di harga 4 jutanya ini, apakah dia sanggup untuk main game-game berat? Kita coba dulu di game Mobile Legends tanpa cooling. Dengan settingan grafiknya itu ada di ultra, refresh rate-nya juga ultra. Untuk average FPS dia dapatnya di 60, drop FPS atau angka terendahnya itu masih angka aman di 50 FPS. Lanjut kita coba di PUBG. PUBG dia dapat settingannya itu smooth extreme, jadi juga stabilnya di 60 FPS, dropnya nggak pernah di bawah 50 FPS. Aman di dua game ini. CODM dengan grafik low, refresh rate-nya ada di max, juga aman dengan angka terendah itu cuma di 43 FPS, tapi stabilnya bisa di 60 FPS. Sekarang kita coba di game yang berat, yaitu Genshin Impact dengan grafiknya lowest, 60 FPS-nya aktif. Untuk average FPS dia dapatnya di 44, maksimum nggak pernah tembus 60 ya, maksimumnya itu 45, dan angka terendahnya di 24 FPS. Jadi kalau nggak pakai cooling, si Dimensity 7050 ini kalau kita gunakan untuk main game Genshin Impact, walaupun settingan rata kiri, kurang nyaman sih ya, karena fluktuatifnya itu di bawah 30 fps. Dan kalau kita pakai cooling hasilnya gak terlalu berubah sih. Dengan average FPS itu ada di 47, maksimumnya memang bisa tembus 55 FPS. Tapi kalau misalkan drop dia masih di bawah 30 dengan 28 FPS. Tapi masih oke lah. Jadi kalau ngotot pengen main game Genshin Impact di Realme 11 ini, ya saran saya harus pakai cooling. Tapi performanya yang standar, yang gak kenceng-kenceng amat ini, hasilnya si Realme 11 Pro ini punya cooling yang bagus. Karena ketika kita tes stress test tadi, terus Mobile Legends dan juga Genshin Impact selama 1 jam sampai permukaannya ini kita rasa hangat, kita clear suhu permukaannya itu nggak pernah ada di atas 40 derajat Celcius. Bagian depannya itu 38,9 derajat Celcius tertingginya, dan di belakang itu 36,2 derajat Celcius. Dan karena dia nggak pernah throttle dan panasnya juga nggak berlebih, baterainya jatuhnya awet. Dan ketika kita coba Genshin Impact 10 menit, berkurangnya itu cuma 4%, PUBG 10 menit 3%, Mobile Legends 10 menit 3%, TikTok dan juga YouTube 10 menit cuma berkurang 1%. Kalau kita coba untuk video playback 1080p nggak pakai wifi itu bisa 17 jam 40 menit. Jadi udah lumayan awet untuk kelas 4 jutaan. Untuk charging time juga cepat karena dia support 67 watt dengan super VOOC 0 ke 100%, dia butuh waktu sekitar 42 menit aja. Dan ketika kita tes pakai wattmeter, sebenarnya adapternya ini nggak jalan di 67 watt, di 30 watt, tapi 30 watt aja udah sekencang itu. Fitur lain kayak konektivitas, Wi-Fi-nya udah support sama Wi-Fi 6, aman. Bluetooth-nya juga pakai Bluetooth versi 5 yang low power. NFC-nya juga udah ada, hardware Jaru ada, responsif. Jadi buat kalian yang sedang main PUBG pakai sniper cocok. Terus kalau untuk sensor haptic feedback-nya menurut saya ya kelasnya kelas mid range lah. Nggak bisa dibandingin sama flagship karena
Dia memang nggak sekelas entry level tapi juga nggak sekelas flagship, kayak mid range saja. Jadi getarannya ini kurang nyaman kalau kita bandingkan dengan flagship. Oh ya, untuk speakernya ini juga udah stereo, tapi stereonya ini ya stereo HP 4 jutaan lah. Karena ketika bagian bawahnya ini saya tutup, bagian atasnya memang speakernya masih nyala tapi nggak sekenceng bagian bawah. Kira-kira kayak gini lah suaranya. Untuk UI dia pakai Realme UI terbaru yaitu Realme UI 4.0 berbasis Android 13. Realme UI ini saya suka ya, soalnya dia nggak aneh-aneh, simple dan gampang dipakainya. Dan di special fiturnya ini dia ada split view, flexible windows, quick return dan lain-lain yang berguna untuk daily use kita. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Realme 11 Pro yang dulu 18 Juli itu launchingnya sekitar 5,5 juta, sekarang turunnya hampir 1 juta ya, dengan ada yang jual 4,5 sampai 4,6 juta. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Ya dengan harganya yang sekarang 4 jutaan dilihat dari desainnya, terus layar curve AMOLED, refresh rate 120Hz, 100% DCI P3 yang udah ada sertifikasi HDR10+. Jadi di harga 4 jutaannya sekarang ini memang kalau secara performa dia itu nggak sekenceng Infinix Zero 30 5G yang pakai Dimensity 8020, tapi jatuhnya dia kayak lebih all-rounder dengan suhunya aman untuk main game. Kalau pakai cooling di game Genshin Impact juga masih oke, walaupun nggak sampai 30 fps. Tapi kesimpulannya di harga 4 juta kalau kalian carinya desain, kamera yang masih worth it, terus performa yang masih oke untuk digunakan daily use, bukan untuk gaming yang terus-terusan, ya Realme 11 Pro ini masih bisa jadi rekomendasi yang menarik lah. Tapi kalau kalian carinya yang benar-benar performa di harga ini, ya saran saya sih ya Infinix Zero 30 5G ya. Dan kalau kalian carinya video yang 4K 60 fps, Infinix Zero 30 5G juga. Tapi kalau kalian suka desain yang kelihatan mewah, menurut saya sih Realme. Tapi kalau kalian punya uang 4 jutaan, kira-kira kalian bakalan pilih Realme 11 Pro atau Infinix Zero 30 5G? Coba deh tulis di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.